Selamat pagi, shalom. Beri salam dulu kiri kanannya sebelum kita dengerin firman Tuhan. Beri salam dulu, katakan shalom, Tuhan berkati, bilang. Tanyakan kabarnya, suami istri juga nggak apa-apa, tanya kabar suami. Kadang-kadang mungkin lagi suntuk suaminya. Ingatlah baik-baik, Tuhan itu tetap baik. Sekali lagi, ingatlah baik-baik bahwa Tuhan itu tetap baik. Sekali lagi, bilang kiri kanannya, ingatlah baik-baik bahwa Tuhan itu tetap baik. Ya, Tuhan tetap baik. Amin, amin ya. Saudara-saudara, hari ini kita akan coba belajar di penutup atau di penghujung minggu April pada tahun 2022 ini. Maret April kita banyak belajar tentang mengasihi, bagaimana mencoba untuk praktek mengasihi. Dan saya akan tutup hari ini sebagai penutup di bulan April, minggu terakhir ini, untuk kita bersama-sama belajar ayat hafalan yang sudah sering kita sampaikan, sudah sering kita nyatakan. Ya, coba dulu sama-sama kita untuk menyatakan ayat hafalan kita. Coba dengan suara yang lantang. Coba ucapkan ayat hafalan kita pada bulan ini. Ya, coba. Sudah? Sudah dapat ya? 2, 3 ya. Kita mengasihi bukan dengan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke, itu ayat hafalannya. Kita baca saja secara menyeluruh. Ayat yang ke-11, mari kita buka Alkitab kita, pasal 3 ayat 11 sampai 18. Nah, sebagai ayat untuk mengacu kita pada ayat 18, tapi kita coba baca dari ayat awalnya. Ayat 11 saya baca, 12 saudara baca, 1 Yohanes 3, dan selanjutnya demikian terus sampai ayat 18 kita baca bersama-sama ya. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Demikian judul daripada perikop itu. 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. 12. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. 14. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 18 sama-sama. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat 18 itu ada satu catatan yang sering terlupakan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada kata dan dalam kebenaran. Perhatikan saya baik-baik. Perhatikan saya baik-baik. Mengasihi harus ada dalam kebenaran. Nah, ini saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh. Ada seorang orang tua, ada seorang ibu, baik hatinya. Dia bukanlah tipe manusia sombong dan juga bukan tipe manusia yang pelit.
bukan juga tipe manusia yang suka sekali menceritakan atau menjelekkan orang lain. Orangnya pada dasarnya sangatlah baik. Tetapi kemudian ada saudaranya, dia meminjam uangnya. Dia tidak punya uang, tapi dia ingat ayat firman, hendaklah kamu saling mengasihi. Dia mengasihi saudaranya ini, tapi dia nggak punya uang. Apa yang dilakukannya? Dia pun makannya pas-pasan. Tapi kemudian karena kasihnya katanya, dia pergi sama orang lain. Dia pinjamlah uang orang itu untuk menolong saudaranya itu. Lalu akhirnya saudaranya yang minjam uang tadi sangatlah senang dan memuji dia bahwa dialah orang yang sangat mengasihi. Ibu ini berkata, sudahlah, cepatlah, gunakanlah uang itu kalau memang kau sangat perlu. Tetapi yang terjadi kemudian, saudaranya itu lari. Uangnya dimakaninya dan tidak dikembalikan kepadanya. Berbulan-bulan, bertahun kemudian streslah dia. Lalu dia bilang, susah kali mengasihi. Saya mau praktek mengasihi, tapi saya ditipu orang. Dengarkan saya baik-baik. Dia mengasihi memang tidak dengan perkataan, dengan lidah, memang betul. Dia mengasihi dengan perbuatan, tapi sayang tidak dalam kebenaran. Itulah macam kacaunya mengasihi itu. Anda mengasihi tapi tidak ada unsur kebenaran di dalamnya. Anda mau menjadi seorang yang namanya, apa ya bahasa Alkitab, kitab Amsal bilang, menjadi penanggung. Iya, terima kasih Ma. Penanggung. Jangan menjadi penanggung bagi sesamamu. Itu kata kitab Amsal. Jadi saudara-saudara, unsur kebenaran itu harus kita tahu. Ada lagi yang lain. Contoh yang lain. Ada orang pacaran, katanya mengasihi. Aku mencintainya Pak. Akhirnya selalu berdua-duaan di bawah pokok toge. Dan akhirnya ditangkap Satpol PP. Saya mau tanya pada saudara. Aku mengasihi dia katanya. Iya, dalam dengan perbuatan, tapi tidak dalam kebenaran. Anda mengerti? Sehingga ditangkap Satpol PP. Halo? Mengerti? Contoh yang lain. Ini biasa ibu-ibu ini paling suka ini. Saya percaya ini senang. Ada satu keluarga, suaminya itu baik sekali. Dan ibu itu dikasih segepok uang. Dikasih, "Mah, ini buatmu." Wah, karena aku mengasihimu. Wah, perempuan mana, istri yang mana yang tidak bergembira melihat segepok uang begitu. Luar biasa. Maka istrinya bilang, wah terima kasih Pak. Memang Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Luar biasa. Diberitahunya padamu, ini penting sekali. Terima kasih Pak, terima kasih. Kau betul-betul mengasihi aku. Benarkah itu? Itu masih perbuatan, belum kebenaran. Kalau seorang istri yang mau dia tahu persis bahwa suaminya mengasihi dia dalam kebenaran, dia akan tanya, dari mana uang ini Pak? Halo? Dari mana uang ini Pak? Itu dia. Tapi ku tengok istri-istri di Gunung Stoli jarang. Begitu dikasih, puji Tuhan Pak. Ada lagi Pak, minggu depan bikin lagi ya. Dia bangga dikasih sekepok uang itu dan dia berkata, wah luar biasa. Kalau istri yang baik yang betul-betul dia tahu mengasihi, bagaimana suaminya mengasihinya betul-betul, dia akan tanya, dari mana uang ini Pak? Kalau suaminya bilang, gak usah tanya, pakai aja gini-gini. Istri yang baik dia bilang, jelaskan dulu padaku, dari mana uang ini? Suaminya bilang, pokoknya begini. Istri yang baik akan bilang, kalau aku tidak tahu,
pulangkanlah uang itu. Ada yang istri bilang begitu? Ada? Ada? Hah? Jawab saya, ada? Ada saudara-saudaraku? Ya, istri yang baik dia akan tanya detail. Kalau nggak jelas dia akan bilang, kembalikan ke sangkarnya lagi uang ini, ke kandangnya. Dari mana uang ini? Kalau ada suaminya bilang lagi, sebenarnya, istrinya akan bilang, pulangkan uang setan ini. Itu baru mengasihi, ada unsur kebenaran. Amin, saudara-saudaraku. Tapi bagaimana dengan kita? Adakah unsur kebenaran sering mengasihi? Hah? Seringkali enggak. Hanya perbuatan saja dipertontonkan. Contoh yang lain. Kau lihat saudaramu itu sudah berbuat salah. Kau lihat suamimu sudah salah. Kau lihat istrimu sudah salah. Bagaimana kau mengasihi dia? Banyak orang apa? Oh, nggak apa-apa. Nanti dia baik sendiri. Kenapa tidak kau tegur? Dia kesal. Kami saudara kami. Talifus. Mamaknya dengan mamaku, ya mama begitu sama-sama. Begitu saudara-saudaraku. Sehingga tidak berani lagi mengoreksi, tidak berani lagi menegur, tidak lagi berani untuk menyatakan bahwa itu salah. Kenapa begitu? Karena saudara nggak berani. Apakah itu mengasihi? Benar itu mengasihi? Tidak. Amsal bilang teguran yang nyata jauh lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Harusnya kita menyampaikan, salah yang kau buat itu kawan. Kalau itu kawan kita, salah itu pak. Jalanmu itu belok pak. Jangan gitu masalah. Tapi banyak suami gak mau mengoreksi istrinya karena dia takut. Kalau aku koreksi, perang dunia ketiga akan terjadi di rumah ini. Begitu aku sampaikan, waduh, anjing menggonggong. Apa? Apa jawabannya? Hah? Anjing menggonggong, jawab. Anjing menggonggong apa? Kafilah berlalu. Saya dulu waktu SD tidak itu jawaban saya. Anjing menggonggong katanya, aku jawab, mungkin ada orang lewat. Maka akhirnya nilai saya pun bahasa Indonesia hancur dibikin guru itu. Gara-gara aku bilang begitu. Anjing menggonggong, mungkin ada orang lewat. Ngeri gak itu? Jadi kita takut bagaimana nanti istri kita ngamuk, dengar aumannya kita diamin. Akhirnya semakin salah, semakin salah. Justru itu membuktikan kita tidak mengasihi dia. Nah, itulah gunanya kebenaran. Ngerti maksudnya saudara-saudaraku? Nah, di dalam ayat 18 ini dikaitkan kebenaran, perbuatan mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran itu dengan perbuatan dan dalam kebenaran dikaitkan dari ayat yang ke-11. Ayat itu apa? Tentang Kain. Jangan kita seperti Kain. Wow, kita mau lihat bagaimana Kain sebenarnya. Kain kisahnya Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 10. Kejadian pasal 4 bagaimana Kain mempersembahkan korban dari hasil pertaniannya. Habil juga mempersembahkan korban dari hasil ternaknya. Sulung dari anak yang sulung, dari kesulungan kambing dombanya. Yang terbaik dikasihnya. Dua-dua memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita lihat Kejadian pasal 4. Kita lihat ayat yang kedua. Ayat pertama dengan cepat ya, ayat pertama saja dan selanjutnya. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil anak Kain, adiknya Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ada yang salah dengan mereka? Tidak. Satu petani, satu peternak, penggembala. Lalu setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.
Lalu kemudian Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan itu, tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Menarik sekali kalau kita mempelajari bagaimana konsep yang mengasihi itu, dan kita belajar dari seorang yang bernama Kain di dalam kitab 1 Yohanes 3 ini. Kain tidak ada salah kalau kita baca, lahir normal, bagus, jadi petani. Habil jadi peternak, nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Tetapi anehnya setelah mereka waktu mempersembahkan korban Kain dari hasil pertaniannya ditolak, korban Habil dari anak sulung kambing domba diterima Tuhan, disitulah dia mulai marah. Dan Tuhan sudah memperingatkan, mengapa mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Mengapa mukamu tidak berseri, katanya? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Engkau harus berkuasa atasnya. Ada dosa sudah mengintip, itulah kebencian, itulah kemarahan. Saudara-saudara dengar baik, kebencian, kemarahan itu pasti ada awal dari mana dia datangnya. Ada sebuah persoalan, ada sebuah penyebab yang terjadi. Maka oleh karena itu saya mau beritahu kepada saudara hari ini, Anda dan saya perlu belajar yang disebut dalam kebenaran. Artinya tidak dengan kemarahan, tidak dengan sebuah kebencian. Amin, saudara-saudaraku. Itu kebenaran penting bagi kita. Nah, kenapa Kain membenci Habil? Jawabannya karena iri, iya kan? Karena korban persembahannya tidak diterima, Habil diterima. Anda tahu, iri hati itu juga tidak boleh ada di dalam diri kita dalam praktek kita mengasihi. Itu juga dalam kebenaran, itu bicara kebenaran. Kalau ada orang yang masih iri hati, kalau kita baca 1 Korintus 3 ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 3 bilang, jika masih ada di dalam dirimu perselisihan dan iri hati, bukankah kamu masih manusia duniawi? Jadi orang yang suka iri hati, manusia duniawi. Halo, orang yang iri hati, nggak tenang hidupnya, nggak pernah dia bisa berbahagia, betul nggak? Orang yang iri hati itu selalu saya katakan selalu saja susah dia itu. Tidurnya pun susah, makan pun nggak enak kalau orang yang iri hati. Orang yang iri hati tanda tak mampu. Itu dia. Tetanggamu yang beli sepeda motor Mama Mio, kenapa kau yang tidak bisa tidur? Nah, itulah iri hati. Saudaramu yang beli sesuatu pakaian baru, dia beli baju baru, dipakainya ke gereja, kenapa engkau yang jadi tidak bisa tidur? Lalu kau mulai mulut Anda, muka Anda seperti muka apa semuanya. Kenapa begitu? Itu namanya iri hati. Jangan. Itu tanda bahwa Anda masih manusia duniawi. Dan kalau kita baca dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 16 katanya, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Jadi kalau ada iri hati, biasanya dia jadi biang kerok untuk melakukan banyak kejahatan juga. Nah, Kain seperti itu. Ada iri hati di dalam dirinya, maka dia melakukan perbuatan jahat. Dalam 1 Yohanes 3 tadi dikatakan, Kain segala perbuatannya jahat. Saya awalnya berpikir gini, apa yang dilakukan Kain? Kok di dalam 1 Yohanes 3 itu ayat yang ke-12 bilang,
perbuatan semuanya jahat, segala perbuatannya jahat. Dia berasal dari iblis. Segala perbuatannya jahat. Saya baca dalam Kejadian 4 itu. Apa perbuatannya yang jahat? Bukankah dia mempersembahkan korban? Salahkah? Tidak. Tapi kenapa dibilang perbuatannya jahat? Okelah, karena dia tidak diterima persembahannya, dia akhirnya marah, iri, lalu membunuh adiknya. Iya, tapi bukankah di awal dia mempersembahkan korban itu tidak jahat? Tapi 1 Yohanes 3 bilang perbuatannya jahat, segala perbuatannya itu jahat. Makanya dibilang Kain itu jadinya berasal dari si iblis. Diartikan begitu, disamakan dengan itu. Maka mulailah saya merenung, kenapa dibilang segala perbuatannya jahat? Saudara-saudara, kita harus melihat sebelumnya, kisah sebelumnya. Pada pasal 3, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka ketahuan dalam diri mereka bahwa mereka telanjang, iya kan? Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka telanjang juga, tapi tidak pernah tahu, tidak pernah mau memperhatikan ketelanjangan itu. Di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 25 dikatakan mereka keduanya telanjang tapi tidak merasa malu. Jadi telanjang sebelum dia jatuh dalam dosa, dan kemudian telanjang juga setelah jatuh ke dalam dosa, berbeda jauh ternyata. Waktu telanjang sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka tidak memperhatikan ketelanjangannya, tidak melihat ketelanjangan, tidak melihat pasangannya yang telanjang itu, karena mereka diliputi oleh kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan yang menutupi mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat ketelanjangannya. Artinya tidak mau menghakimi, tidak bisa melihat kejelekan, berarti tidak mampu mereka menembus kemuliaan Tuhan itu. Semuanya indah yang mereka lihat. Tapi begitu jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan itu. Mereka telanjang tapi kehilangan kemuliaan itu. Sehingga mulai mereka saling menghakimi, melihat borok masing-masing. Nah, menutupi ketelanjangan itu, waktu Tuhan Allah datang di taman itu, bersembunyilah manusia itu di dalam pohon, di antara pohon-pohon dalam taman. Lalu Tuhan tanya, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 9 bilang, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman, aku jadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ayat yang ke-11, siapa yang bilang kau telanjang? Apakah engkau sudah makan buah terlarang itu ya? Yang sudah dilarang itu maka sudah kau makan, kata Tuhan. Jadi apa yang mereka lakukan menutupi ketelanjangannya? Mereka menyemat daun pohon ara. Mereka buat itu, mereka tutupi ketelanjangannya. Ayat yang ke-7 berkata, Kejadian 3 mereka pun membuat cawat dari daun pohon ara. Tutupi ketelanjangan. Berapa lama lah itu menutupi ketelanjangan itu? Mana bisa bertahan lama. 1-2 hari kering hancur. Bikin lagi begitu. Dan akhirnya Tuhan memberikan penghukuman kepada ular dengan perut menjalar. Oke, ini ular ya. Kepada perempuan dengan susah payah engkau akan mengandung dan melahirkan. Kepada Adam, terkutuklah tanah karena engkau. Perhatikan kata terkutuklah tanah karena engkau. Saudara-saudaraku, ayat yang ke-17, lihat, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu untuk jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Pertanyaan saya baik-baik. Apa yang membuat Tuhan tidak menerima persembahan Kain? Yang membuat Tuhan tidak menerima persembahan Kain bukan
Ada yang bilang karena yang dikasihnya sama Tuhan jelek-jelek, busuk-busuk. Enggak ada ayatnya bilang jelek-jelek, busuk-busuk. Pasti yang terbaik dikasihnya. Tapi apa yang membuat Tuhan tidak menerima? Jawabannya adalah terkutuklah tanah. Semua hasil dari tanah tidak diterima Tuhan karena sudah terkutuk. Sehingga Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena sudah terkutuk memang. Lalu kenapa Habil diterimanya? Mari kita lihat selanjutnya lagi. Waktu sudah telanjang dalam penghukuman Tuhan dengan menyatakan kutuk itu, tetapi Tuhan masih berjalan kasihnya yang luar biasa. Apa yang dilakukan Tuhan? Ayat 21 bilang, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi Tuhan mengambil apa? Kulit binatang. Nah, kalau Tuhan mengambil kulit binatang artinya apa? Dipotonglah binatang itu, disembelihlah binatang itu, darah tertumpah. Darah tertumpah dan kemudian kulit binatang itu digunakan menutupi ketelanjangan manusia itu. Itu merupakan sebuah simbol penting, pesan nubuat penting di hari esok nantinya itu. Menyatakan bahwa kedepannya ada seorang yang mati, darahnya harus tertumpah untuk menutupi, menyelesaikan dosa-dosa kita. Yesuslah itu. Dan yang harus diketahui bersama adalah darah harus tertumpah. Darah harus tertumpah. Untuk bertemu Tuhan, ini khusus bertemu Tuhan, tidak bisa dengan cara berpikir kita sendiri. Harus dengan kebenaran. Mengasihi Tuhan, mau berjumpa Tuhan, pakai kebenaran yang benar-benar benar. Jangan kau anggap benar padahal itu tidak benar. Kain mencoba dengan kekuatannya berjumpa Tuhan. Kain sedang menunjukkan betapa dia berbuat baik itu yang membuat dia bisa berjumpa Tuhan. Sementara Habil tidak. Dia potong sembelih anak sulung dari kawanan kambing dombanya dan kemudian dipersembahkannya ke Tuhan. Tuhan menerima itu karena Tuhan tidak mengutuk darah itu, mengerti? Tidak mengutuk darah itu. Makanya kenapa di perjanjian lama dibuat itu kepada orang Israel tidak boleh makan darah. Karena darah itu kudus nyawa. Lalu kemudian ada kata tadi lemak-lemaknya, termasuk Alkitab juga kalau baca dalam Taurat, dalam imamat begitu, lemak-lemak itu harus dibakar karena itu punya Tuhan. Tapi kita makani lemak-lemak semua kan, akhirnya besok sih malah pari lah, habis. Ada cerita itu. Kalau kita motong babi, motong anjing, motong ayam, darahnya kita tampung kasih asam, haleluya. Bikin lagi cabai rawit, haleluya. Makanya gak heran kita penyakitnya banyak. Nah saudara-saudara, menariknya begini lagi. Kenapa tetap segala perbuatan Kain tadi jahat? Okelah dia sudah salah, gagal. Tapi kenapa dibilang perbuatannya jahat? Akhirnya saya menyadari bahwa Kain adalah manusia memang pemberontak. Tidak mau memegang kebenaran yang sebenarnya. Dia buat kebenaran menurut dirinya. Percayakah Anda bahwa Kain itu dan Habil tidak diberitahu orang tuanya bagaimana mau berjumpa Tuhan? Saya percaya orang tuanya Adam menceritakan bagaimana kronologis hidup mereka di Taman Eden dulunya. Dibuang, lalu bagaimana Tuhan menyembelih seekor binatang untuk pakaian mereka. Dan di situ pastilah Kain tahu. Tapi Kain
membuat kebenarannya sendiri. Di dalam dia mau mengasihi Tuhan dengan caranya sendiri, dengan pola pikirnya sendiri yang menurut dia benar sendiri. Dia menganggap bahwa itu sebuah kebenaran baginya, padahal itu bukan kebenaran. Maka itu merupakan hal yang jahat. Sudah tahu, sudah diberitahu, tapi nggak mau tahu. Nah, itulah kita sering. Maka dikatakan tadi, segala perbuatannya jahat. Maka Kain itu karena dia tidak pernah mau mendengar, tidak pernah mau tahu, maka dianggaplah dia menjadi manusia memang yang terbuang, dibuang saja dari hadapan Tuhan. Udah memang jahat, udah degil gitu. Memberontak saja kerjanya. Dia tidak mau tahu lagi tentang Tuhan, yang aturan-aturan di dalam Tuhan. Dia nggak mau tahu. Bagi dia pokoknya ini ya sukaku. Ah itu ya saya seperti ngerti. Sukaku. Ngapain kan ini kan ya sukaku lah. Sukaku. Ah itu dia. Kenapa kau sibuk-sibuk sekali ngurusin aku? Nah, saudara-saudara, penting sekali Anda mengerti kebenaran. Amin, saudara-saudaraku. Kebenaran itu, dari mana dapatnya kebenaran? Saya tanya saudara. Iman timbul dari kebenaran. Kebenaran akan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau dibaca di dalam Ibrani, karena iman Abel mempersembahkan. Perhatikan baik-baik. Kita lihat. 11 ayat yang keempat. Coba perhatikan baik-baik. Kitab Ibrani 11. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Mempersembahkan korban itu iman. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Itu Roma 10 bilang begitu. Jadi saudara-saudara, dari mana dikatakan Habel itu punya iman? Karena dia pastinya apa? Mendengar akan firman itu. Dari mana dia mendengar? Orang tuanya pasti itu. Pasti. Makanya imannya tumbuh. Dia percaya bahwa dengan dengan tertumpahnya darahlah yang membuat dia dibenarkan waktu datang menghadap Tuhan. Itulah yang membuat dia bisa yakin akan itu. Jadi saudara-saudaraku, si Kain apakah dia tidak dijelaskan juga? Dijelaskan pasti. Mana mungkin orang Kain anak pertama, si Habel anak kedua, iya kan? Pastilah sudah disampaikan sama Kain juga. Tapi dasar memang Kain mendengar, tapi tidak taruh dalam jadi iman. Keluar saja. Kalau Roma 10 ayat 17 tadi, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Itu dia imannya ada, timbul, tambah dia ketika mendengar firman itu. Mendengarkan itu penting sekali. Kita perlu selalu mendengar firman Tuhan dalam hidup kita. Penting sekali. Pendengaran kita, telinga kita harus betul-betul pendengaran yang betul-betul kita arahkan kepada firman Allah. Itulah kebenaran. Jangan dengarkan saya. Apa beda mendengar dengan mendengarkan? Coba jelaskan ke saya sebentar. Apa beda mendengar? Contoh, kalau kita di rumah, lewatlah bunyi sepeda motor, brrrr,
Ini saya kasih contoh, saya dulu. Zaman saya dulu masih muda, masih kecil, SD, SMP. Bapak saya itu kan dia punya Vespa dulu, Vespa yang sekali engkol 5 kali kentut itu, tahu kan? Sekali engkol, nah itu dia, 5 kali dia kentut, engkol lagi, nanti yang ketiga kali, baru dia bunyi. Anehnya, begitu banyak suara Vespa. Ah ini dengar baik itu. Jadi asal lewat, nah saya santai aja. Tapi entah kenapa begitu aku mendengarkan suara Vespa yang tidak asing bagiku, lagi di rumah aku, ya, lagi ya main-main ribut-ribut sama adik, begitu datang suara Vespa itu, Bapak, langsung pura-pura, ada yang pura-pura belajar, ada yang pura-pura nyuci piring. Nah itu dia. Ngerti maksudnya? Itu sudah mendengarkan. Suara banyak itu mendengar. Tapi mendengarkan yakin tahu, ah ini beda. Beda itu. Sama dengan seorang anak. Dia pasti sangat mengenali suara batuk bapaknya. Begitu banyak orang batuk, itu nggak ada apa sama dia, nggak ada kesan. Tapi begitu ada batuk bapaknya, bapak itu bah. Nah, itu kan, itu sudah sering mendengarkan tepaten itu. Tapi kadang-kadang ada anak sudah tahu batuk bapaknya pun bagaimana modelnya semuanya, udah tahu di bapaknya, santai aja dia. Nah itulah jenis kain itu. Itulah jenis kain. Kalau Habil begitu batuk bapaknya, ini contoh ya, contoh. Begitu batuknya si Adam, oh bapak. Tapi ada yang sampai muntah. Dia bilang apa? Di komik aja pak. Udah begitu selesai. Nggak ada yang lain, nggak ada nambah dalam dirinya. Apa yang bisa kutangkap? Saudara-saudara, dengarkan saya baik-baik. Itu namanya Anda harus mendengarkan, pendengaran Anda harus dengarkan kebenaran. Teliti maksudnya. Itu bersuku kebenaran. Anda semua yang ada di sini, siapapun yang di atas, dengarkan baik-baik. Jangan selalu Anda telan bulat-bulat semua apa yang disampaikan firman gitu, khotbah gitu. Saya mau katakan sekarang, apalagi dari YouTube, Anda jangan telan bulat-bulat. Ada banyak yang aneh-aneh sekarang. Ada sekarang ibadah kayak kita ini, tapi ternyata tidak percaya Yesus loh. Ada bukan gereja lah namanya, tapi apa namanya itu? Nggak percaya Yesus. Nyanyiannya itu tidak bercerita tentang Yesus. Tepuk tangan loh, nyanyi-nyanyi, ada tamburinnya lagi, sama seperti kita. Tapi ternyata nggak percaya Yesus. Kita dengarkan dia bicara, bagus. Tapi yang dibicarakannya bukan selalu tentang firman yang sesungguhnya. Bicaranya apa? Motivasi. Saudara, kalau engkau ingin begini, maka engkau akan begini. Motivasinya bagus-bagus semua disampaikan. Saudara-saudara harus teliti dengan baik. Di dalam kitab Kisah Para Rasul ada sebuah daerah yang sungguh menarik sekali bagi saya waktu saya membacanya. Contoh Kisah Rasul 17 ayatnya yang 10 dan selanjutnya ya. Di Berea, waktu itu Paulus dan Silas tiba di Berea. Kisah Rasul 17. Waktu itu di sana dia memberitakan Injil. Tetapi yang menarik, ayat 11-nya bilang begini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati. Memang menerima dengan segala kerendahan hati. Artinya siap untuk diajar. Tapi dibilang begini. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Wah itu baru sudah. Bayangkan pengkhotbah sekelas Rasul Paulus sudah menyampaikan firman. Mereka nggak langsung percaya, tapi mereka teliti, mereka buka lagi kitab suci, mereka mulai selidiki, benar nggak sesuai dengan kitab suci yang dibilang Rasul Paulus ini. Saya berharap semua Anda harus seperti itu. Siapapun yang khotbah di sini, pulang Anda selidiki, benar nggak yang dibilang Pak Pendeta Bangun itu.
Selidiki. Buka Alkitab Anda, cek dengan baik. Itulah kebenaran dalam diri Anda. Amin saudara-saudaraku. Amin. Maka ketika Anda sudah di dalam itu ada pada Anda, maka ketika Anda mengasihi harus ada unsur kebenaran itu dalam hidup saudara. Nah, barulah ketika itulah nantinya ayat itu kita praktekkan kebenarannya, bahwa mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bagaimana? Anda mengerti maksudnya ayat ini? Nangkap saudara-saudara? Siapa di sini yang mau mempraktekannya? Mempraktekkan itu, angkat tangannya. Yang mau mempraktekkan pulang dari sini, angkat tangannya dulu. Yang mau mempraktekkan. Puji Tuhan, hanya 3 orang. Haleluya. Perlukah lagi kuulangi khotbah ini? Kuulangi lagi dari awal? Bagaimanakah Anda bisa mempraktekannya kalau Anda tidak dalam kebenaran? Bagaimana Anda bisa murni 100% benar tepat mempraktekkan mengasihi kalau Anda tidak pernah belajar firman? Itu maksudnya. Bagaimana mungkin? Karena harus ada unsur kebenaran. Jangan seperti Kain. Belajarlah kita seperti Habel. Dia punya iman. Dia punya iman, percaya akan apa yang orang tuanya sampaikan. Dia melakukannya sesuai dengan kebenaran dari awalnya. Akhirnya persembahannya diterima. Dan memang kita harus ingat bahwa waktu kita berjumpa Tuhan, jangan pakai pikiran sesuai dengan pikiranmu waktu mau berjumpa Tuhan. Jangan pakai pola ataupun jangan pakai kebenaran dirimu untuk ketemu Tuhan. Dengan perbuatan baikmu, kau sogok lagi Tuhan. Oh, tidak bisa seperti itu saudara. Sama seperti tadi ibu tadi saya bilang, begitu suaminya bawa uang, apa dia bilang? Harusnya kalau dia betul-betul dalam kebenaran, dia pasti tanya, dari mana uang ini? Siapa yang kasih? Kenapa bisa segini banyak? Nah, itu kalau ibu yang baik. Tapi kalau ibu yang seperti Kain, enggak apa-apa lah ini. Nanti kita kasih ke gereja supaya terhapus dosamu. Nah itu pula katanya lagi tuh. Itu lagi penyakitnya itu. Saya percaya di sini tidak ada seperti itu. Amin ya saudara. Kita mulai praktekin, kita mulai lihat, kita mulai kerjakan. Percayalah, kalau Anda melakukannya dengan benar, Anda melakukannya, mengerjakannya dengan baik, tidak mungkin Tuhan tidak akan tolong Anda. Amin saudaraku. Kalau Anda mengasihi dengan benar, tidak mungkin Tuhan tidak gantikan apa yang Anda lakukan. Apa yang Anda berikan itu berlipat-lipat ganda. Tidak mungkin. Pasti. Yang lalu sudah saya katakan, jeripayamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Pasti. Tuhan tidak pernah berhutang. Masalahnya waktu kau mengasihi, tidak, kebenaranmu gak jalan. Ada iri hati, ada kebencian, ada amarah. Bagaimana itu? Akhirnya kita jadi pembunuh manusia. Saya tanya dulu. Siapa di sini yang pernah membunuh manusia? Siapa di sini yang pernah membunuh? Oh, tidak ada ya. Oh, haleluya ya. Kudus semua ya. Suci benar semuanya, jemaat ini ya. Bangga juga aku. Ternyata tidak ada yang membunuh. Ibu, Bapak, apakah engkau seorang pembunuh? Tidak ya. Kok iya pula lagi? Pernahkah engkau membunuh? Pernah. Jadi kau asah pisaumu, begitukah? Lalu kau tikamkan orang, begitu ya? Oh Tuhan. Oke, kita baca. 1 Yohanes 3. Kita baca. Sebelum kita pulang. Kita baca. Ayat 14. Kembali 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi. Nah, jadi gini, dengar, jangan lupa,
tandanya, buktinya Anda sudah pindah dari maut ke dalam hidup, atau tandanya Anda sudah di dalam hidup Anda sebagai orang yang hidup baru. Tandanya itu salah satu penting mengasihi. Mengerti? Itu tandanya Anda sudah hidup baru. Tanda hidup baru yang terpenting itu. Bukan tanda hidup baru, bukan begini. Di sana kebaktiannya tidak tepuk tangan, terus di sini tepuk-tepuk tangan. Berarti sudah hidup baru. Enggak, bukan itu tandanya. Tandanya bukanlah yang Anda, dengar baik, Anda taruh dalam benak pikiran Anda. Di sana Anda ibadah hanya pakai, bahasa kami orang Batak bilang, poti marende. Tahu poti marende? Peti yang bernyanyi. Apa itu peti yang bernyanyi? Jadi ada peti, di situ ada organ. Nah, bernyanyilah organ itu. Ngengong 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 ngeng. Aduh aduh ngeng ngeng ngeng. Itulah poti marende. Di sana begitu. Begitu di sini ada semua musik. Wah, saya sudah hidup baru. Apanya hidup baru? Jangan-jangan kau lagi sakau. Bukan itu ciri hidup baru. Bukan itu. Di sana Anda kalau bernyanyi itu hanya dengan bahasa Indonesia. Iya kan? Tiba-tiba di sini kau bernyanyi dengan bahasa yang tidak dimengerti. Bahasanya itu bahasa laba terus gak pernah rugi. Sehingga kau bilang aku sudah hidup baru. Itu hidup baru. Itu buktinya. Bukan itu. Buktinya ayat ini tadi. Kau sudah pindah dari maut itu ke dalam hidup. Hidupmu yang baru. Itu kau mengasihi saudaramu. Belajar mempraktekannya. Nah, selanjutnya ayat 14 kita baca. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 15, 2, 3 ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Pertanyaan saya tutup dulu, jangan lanjut. Siapakah di sini pembunuh di sini? Angkat tangannya. Ada yang sadar, ada yang nggak sadar-sadar lagi, saudara-saudara. Siapa di sini yang pembunuh manusia? Oh, ada mulai sadar. Oh, ada yang nggak sadar juga masih ada. Aku nggak pembunuh le, ayamnya aku potong semalam katanya. Siapa yang membenci saudaranya ialah pembunuh. Kain membenci adiknya, dia jadi pembunuh. Waktu perjanjian lama dibunuh atau membunuh itu langsung dengan pisau, langsung dengan satu alat pukulkan sampai mati. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru standarnya lebih tinggi. Bukan langsung kau lakukan membunuh gitu, tidak. Membenci saja pun kau sudah membunuh. Jadi saudara-saudara, ingat baik-baik bahwa kita semuanya harus tahu, harusnya sadar, belajar mengasihi dalam kebenaran. Ayat 15 saya lanjut lagi yang tadi. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Tidak ada orang pembunuh, seorang pembunuh yang tetap, kata garis bawah di situ, ia tetap memiliki hidup. Tetap berarti bisa saja gara-gara dia membenci, gara-gara terus membenci, dia pelihara terus itu. Akhirnya dosa itu beranak pinak. Membenci terus. Tadinya dia sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tadinya dia sudah sungguh-sungguh percaya. Akibatnya apa yang terjadi? Dia buang kepercayaan itu. Sekarang saya tanya, sebelum ini soal membenci. Dengarkan saya ya. Anda tahu komunisme? Komunisme. Siapakah pendiri komunis? Sebuah paham yang disebut paham sosialis komunis. Yang dulunya berasal dari Uni Soviet. Pendirinya bernama Karl Marx. Karl Marx adalah seorang sebenarnya yang cinta Tuhan.
Dalam perang dunia, setelah dilihat perang dunia pertama itu, dia perhatikan semuanya. Banyak rakyat miskin, banyak sekali yang terlantar. Lalu dia sebagai anak Tuhan sangat tergerak untuk menolong. Lalu dia berbicara kepada gereja. Pada waktu itu gereja Katolik yang memimpin saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ditanggapi. Rakyat sudah banyak yang menderita, banyak yang jatuh miskin, mati kelaparan. Dan dia mulai berkata, bagaimana? Dia baca kitab kisah para rasul. Kitab kisah para rasul itu dinyatakan dalam kitab para rasul bagaimana cara hidup jemaat. Mengerti? Cara hidup jemaat itu katanya mereka menjual harta miliknya lalu meletakkan di bawah kaki rasul. Dan itu dibagikan kepada yang miskin-miskin. Dia rindu itu terjadi, saudara-saudaraku. Dan gereja harus segera turun tangan karena memang sangat menderita rakyat pada saat itu akibat perang itu. Tapi gereja tidak peduli. Dengarkan apa yang saya katakan. Dia mulai taruh kebencian. Nah ini dia. Dia mulai taruh. Anda tahu komunisme berasal dari kata penting di dalam gereja. Namanya komuni. Komuni itu perjamuan bersama Tuhan. Komuni. Di mana harusnya dipraktekkan kasih itu kepada orang lain. Karena tidak ditanggapi gereja, waktu itu gereja Katolik, maka dia pun mulai mendongkol, membenci dalam dirinya. Membenci. Akhirnya dia buat paham yang disebut dengan komunisme. Awalnya tidak ada dia bicara tentang bahwa tidak ada Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan. Dia bukan orang ateis awalnya ketika menyatakan paham itu. Namun orang-orang setelahnya lah pemimpin selanjutnya. Ada Stalin, ya, ada Lenin, apa itu? Lenin saya lupa. Terus begitu, itulah dibuanglah unsur Tuhan jadinya. Paham itulah yang digunakan. Diambil semua harta yang kaya-kaya, digunakanlah untuk menolong semuanya. Paham itu dibuatnya dari situ. Bayangkan dari ayat, hanya dengan 1-2 ayat kitab para rasul, dia mampu membuat sesuatu yang luar biasa. Wow. Hanya dengan 2-3 ayat ditaruh dalam pemahamannya. Sangat mempengaruhi dunia, sepertiga dunia komunis jadinya. Betapa luar biasa. Tapi sayang, didasari semuanya dari sebuah kebencian. Kebencian demi kebencian. Itu roh, saudara-saudara. Itu spirit. Itu ditularkan kebencian itu. Makanya saya selalu bilang, semua, saya termasuk, semua yang ada di atas mimbar ini, semua, jangan pernah kita melayani, termasuk saya, tapi melayani di dalamnya ada kebencian. Itu transfer sini. Saya kalau khotbah dengan kebencian, itu nanti yang keluar lagi nanti bukan firman, tapi apa? Kebencian. Nanti jadinya khotbahnya apa? Saudara-saudara, ada satu orang yang begana begini. Karena selalu nyampaikan kebencian. Karena itu spirit. Jangan, saudara-saudara. Dalam kelompok sel Anda ada orang yang suka misalnya membagikan firman. Tapi yang dibagikannya bukan firman lagi. Dia kutip firman, tapi tujuannya tembak orang. Mengerti maksudnya? Itu udah gak bener lagi. Dia kutip firman, upload di Facebook. Tujuannya apa? Nembak orang. Nah itu yang gak bener tuh. Jangan gunakan itu. Karena engkau tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa dari kebencianmu itu.
Percayalah. Kepada siapapun. Tapi Pak, ada orang yang sangat membuat saya kecewa. Dan Anda berkata, aku sangat membencinya. Sampai aku tidak mau satu matahari dengan dia. Ya sudah, pindahlah Bapak ke planet Pluto. Supaya jangan ketemu dia lagi. Ingat saudara-saudara, kebencian itu mematikan, sanggup mematikan. Kainlah contohnya. Dan kalau kita baca 1 Yohanes 3 tadi, itu bisa membuat engkau kehilangan keyakinanmu akan Tuhan. Karena kau pelihara terus kebencian itu. Apakah jalan keluarnya? Tidak ada jalan keluar yang lain. Jalan yang terbaik, mengampunilah jalan yang terbaik. Ampuni dan Anda harus mengasihi dengan sebuah kerinduan. Tapi Pak, sulit saya Pak bertumpah dia. Karena dia sudah sangat melukai saya. Baik, mungkin tunggu waktunya. Ingat, mengampuni bukan melupakan. Amin saudara-saudaraku. Tidak bisa dilupakan semua perbuatan yang jahat. Tidak bisa. Saya sampai hari ini ada beberapa orang yang sangat melukai. Tidak bisa saya lupakan. Tapi yang menariknya, begitu saya ingat, saya tidak lagi muncul kebencian dalam hidup saya. Karena mengampuni bukan melupakan. Tapi mengampuni memang keputusan kita melepaskan itu dalam doa-doa kita. Membiarkan hak Tuhan. Membiarkan Tuhan yang berdaulat melakukan apa sebagai, ya Tuhan tahulah, balasan Tuhan lah yang ngatur, bukan kita. Bagian kita hanya melepaskan pengampunan. Ayo saudara-saudaraku, lakukanlah. Buang semua kebencian Anda pada siapapun. Suami, istri, pada siapapun. Tapi Pak, ada utangnya sama aku Pak. Bagaimana itu? Iya, kalau utangnya ada, tagih. Karena itu kan uangmu. Iya, tapi bagaimana Pak? Nggak dibayar-bayarnya begini, bagaimana? Sakit kali hati, bagaimana gini? Lah, melepaskan pengampunan bukan berarti melepaskan utang. Ngerti maksudnya? Jangan jadi bodoh. Ya utangnya bayarlah. Manusia begitu. Tapi Pak, dia nggak mau, dia nggak bisa. Jalan yang pertama, lepaskan dulu pengampunan. Aku mengampuni dia Tuhan. Dia sudah menipu saya, aku mengampuni dia Tuhan. Aku berdoa berkati dia supaya dia bisa bayar utang-utangnya. Itu jawabannya. Doakan dia. Daripada Anda pergi ke sana kemari hanya menceritakan sakit hati Anda kemana-mana. Sampai ke kuburan pun menceritakan sama orang yang sudah mati di situ semuanya. Nggak ada yang mau dengar Anda, nggak ada. Jalan yang terbaik, lepaskan dulu pengampunan Anda, tenangkan diri Anda, serahkan ke Tuhan. Tapi Pak, utangnya itu bagaimana? Minta. Bayarlah, tolonglah bayar. Ya, harus seperti itu. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, mari kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita ucapkan sama-sama, ayat hafalannya. 2, 3 ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali itu, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, coba lihat kiri kanannya. Ya, kalau suami jangan bilang anakku, jangan gitu. Suamiku, kalau yang suami bilang istriku, amin ya. Kalau temennya temanku, oke, setuju ya. Kalau lebih tua kakakku, kalau lebih tua lagi nenekku, mana tahu lu udah tua ya kan. Oke, jangan bilang pula udah nenek-nenek, anakku. Waduh susah itu, anak-anak gitu kan. Oke, kita mulai. Lihat kiri kanannya. 2, 3 ya. Ya, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan, tetapi dengan dalam kebenaran. Kita beri tepuk tangan kalau begitu. Oke. Pulang dari sini kita praktekkan ya. Amin ya. Kalau tadi saya lihat dari pas masuk saya melihat ada wajah yang cemberut. Cemberut dia, mukanya aku tengok berat sebelah pipi.
Suaminya di samping begini. Ya, sekarang Anda pulang, aku mau mengasihi. Amin ya. Ya, dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah kau tetap suamiku. Macam manapun model mukamu, begitulah memang tetap aku mengasihi. Ya, kebenarannya begitu memang. Jangan sampai Anda memendam kebencian. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya.